Guys, kalau kamu alami tanda-tanda ini, berarti Allah mencintaimu dan derajatmu akan diangkat di dunia maupun di akhirat. Tanda yang ketiga malah hal yang tidak kita sukai. Penasaran? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ciri dan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajat seseorang merupakan hal yang terkadang tak disadari, bahkan menjadi keluhan bagi sebagian kalangan. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menaikkan derajat hambanya yang bertakwa. Terlebih bagi seorang hamba yang selalu berjuang dengan kesungguhan agar derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Pada hakikatnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang tergantung bagaimana usahanya untuk menaikkan derajatnya sendiri. Dengan dinaikannya derajat seseorang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah. Alhasil, kebahagiaan dan ketenangan dunia maupun akhirat akan berada di genggamannya. Lantas apa saja tanda Allah subhanahu wa ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang? Yang pertama, didorong untuk terus beribadah, bahkan diringankan langkahnya untuk taat. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang tak berencana melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Salah satu contoh kasus adalah ketika kita sering terbangun di tengah malam, entah itu karena buang air atau karena digigit nyamuk yang terjadi secara terus-menerus, dan setelah bangun malah jadi susah untuk kembali tidur. Nah guys, pernahkah kita berpikir bahwa itu adalah panggilan Allah untuk mengarahkan kita melakukan ibadah di saat orang lain tertidur, tahajud, dan sebagainya? Ketika orang lain susah untuk bangun tahajud di malam hari, malah kita yang dipilih oleh Allah untuk bisa dengan mudah melaksanakannya. Maka rugilah bagi orang-orang yang tidak pernah peka terhadap kasih sayang Allah. Mari kembali merenung bahwa cara Allah ketika ingin memuliakan dan mencintai hambanya terkadang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak disadari, Allah ingin kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Berikutnya, tanda yang kedua adalah susah untuk bermaksiat, bahkan terkadang merasa takut untuk melakukannya. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda Allah subhanahu wa ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang. Kasus sederhana dari tanda ini ialah, pernahkah kita merasa bahwa ketika ada keinginan untuk berbuat maksiat, ada saja hal-hal yang membuat kita tidak sempat untuk melakukan itu, meskipun sudah ada rencana dan niat untuk melakukannya? Atau kalian pernah berencana untuk berbuat maksiat, namun saat itu dengan tidak sengaja kalian melihat handphone dan muncullah video ceramah yang berkaitan dengan maksiat yang akan kalian lakukan? Jika kalian pernah merasakan ini, maka sadarlah kalau ini pasti tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh hidayah Allah itu sangat mahal guys. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat hidayah, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah atau taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi guys, merasa beruntunglah apabila kalian mengalami hal-hal di atas. Bertaubatlah dan cepat ambil hidayah itu, karena kalianlah orang-orang yang insya Allah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda yang ketiga, diberi masalah tanpa henti, kegagalan, dan kesedihan hingga membuat kita hampir menyerah. Masalah, cobaan, kegagalan, kesedihan, dan bala bencana yang berat hanya diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah anggap dia mampu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Bila di waktu ini kamu sedang menghadapi masalah dan kesulitan hidup tanpa henti hingga membuatmu hendak ingin menyerah, jangan salah paham. Itu bisa jadi tanda kalau Allah justru mencintaimu. Terkadang di antara kita malah merasa jengkel, emosi dan marah terhadap kesulitan yang kita alami. Bahkan tidak jarang ada orang yang sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Nah guys, bagi kamu yang sedang berada di fase ini, tetap tenang ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, yang disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 285. Artinya, kamu diuji berarti Allah cinta. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang solih, kemudian yang semisal mereka, dan yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 995. Jadi guys, para nabi saja yang surganya sudah jelas tetap diuji, bahkan lebih berat. Bagaimana dengan kita yang surganya masih tanda tanya? Dengan masalah yang Allah berikan, kita akan jadi orang-orang yang kuat. Dan dari masalah inilah Allah ingin kita untuk pantas jadi orang yang dinaikkan derajatnya secara drastis. Namun, kamu harus tetap hati-hati. Bila di waktu ini kamu menyerah, maka kamu sama saja menjatuhkan dirimu di dalam lubang kehinaan bersama setan. Maka dari itu, teruslah berprasangka baik kepada Allah dan bersikap optimis. Nah guys, ada satu lagi pesan Allah yang jika kita pahami, seberat apapun masalah, cobaan atau kegagalan yang kita alami pasti akan merasa tenang. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah engkau berharap. Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 8. Jadi guys, apapun masalah yang kita hadapi sekarang pasti ada solusinya. Allah langsung yang jamin melalui ayat ini, bahkan diulang 2 kali. Dan bagaimanapun kegagalanmu, pasti ada solusinya. Tetaplah bekerja keras, tetap ikhtiar, dan berharaplah hanya sama Allah. Karena Allah lah yang maha kaya dan maha pemberi tanpa batas. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dinaikkan derajatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi